Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai volume benda pejal dengan lempengan. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah apa yang dimaksud dengan volume. Jadi, volume ini diperoleh dari menggerakkan suatu daerah rata atau alas sejauh H dengan tegak lurus pada daerah alas tersebut. Contohnya dapat teman-teman lihat pada gambar. Kemudian, volume benda pejal ini didefinisikan sebagai hasil kali antara luas alas dan tinggi, atau dapat dituliskan sebagai V sama dengan A kali H. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai metode lempengan yang nantinya akan kita gunakan dalam menentukan suatu volume dari benda pejal. Nah, seperti pada gambar yang bisa teman-teman lihat sekarang, ini adalah salah satu contoh dari benda pejal. Kemudian, pada gambar pertama, kita perhatikan bahwa penampang dari benda pejal ini tegak lurus terhadap suatu garis. Nah, garis ini kita misalkan sebagai sumbu X. Maka kita bisa mengasumsikan luas penampang pada X ini adalah AX, di mana X itu lebih dari atau sama dengan A dan kurang dari atau sama dengan B. Kemudian pada gambar kedua, kita partisikan selang atau interval AB ini dengan menyisipkan titik-titik A sama dengan X0, kurang dari X1, kurang dari X2, sampai dengan kurang dari Xn sama dengan B. Sehingga dapat membagi atau mengiris benda pejal ini menjadi lempengan-lempengan tipis. Nah, salah satu lempengannya itu dapat teman-teman lihat pada gambar dengan lebar delta XI, dalam hal ini sama dengan tinggi dari lempengan. Kemudian titik sampelnya itu X bar I. Dan luas penampang dari lempengan adalah AX bar I. Nah, volume dari satu lempengan ini kurang lebih sama dengan volume dari sebuah silinder atau tabung. Sehingga kita dapat menuliskan delta VI ekuivalen dengan AX bar I dikalikan dengan delta XI. Itu hanya volume dari satu lempengan saja. Jadi, untuk seluruh lempengan pada benda pejal ini, kita memanfaatkan jumlah Riemann dalam mencari volume keseluruhan, di mana kita dapatkan V ekuivalen dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai ke N, AX bar I dikalikan dengan delta XI. Nah, ketika norma partisi mendekati 0, kita memperoleh suatu integral tentu, di mana integral tentu ini didefinisikan sebagai volume dari benda pejal. Sehingga persamaan dari volume ini dapat kita tuliskan sebagai V sama dengan integral dari A sampai B, AX dx. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih memahami materi dari volume benda pejal dengan lempengan, saya akan menjelaskan satu contoh soal. Diketahui sebuah piramida memiliki tinggi 3 meter dan memiliki dasar berbentuk persegi dengan panjang sisi 3 meter. Solusinya sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat menggambarkan sketsa dengan ketentuan panjang sisi-sisinya, yaitu 3 meter dengan tinggi juga 3 meter. Setelah kita gambar sketsa, yang kedua yaitu mencari persamaan luas alasnya. Karena alasnya persegi, dan yang ketiga kita nyatakan batasnya. Tingginya dari bawah alas kita nyatakan 0 dengan tinggi sepanjang 3 meter. Maka X-nya mulai dari 0 sampai 3. Kemudian step terakhir yaitu kita masukkan ke dalam persamaan. Volume sama dengan integral dari A ke B AX dx. Sehingga volume kita bisa hitung integral X kuadrat dx dari 0 sampai dengan 3.
integral dari x kuadrat yaitu x pangkat 3 per 3. Lalu masukkan batasnya dari 0 sampai 3. Maka kita masukkan 3 pangkat 3 sama dengan 27 dibagi 3. Jadi volumenya sama dengan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan materi tentang volume benda pejal dengan metode cakram. Volume benda pejal dengan metode cakram itu apabila sebuah daerah rata atau datar yang terletak seluruhnya pada suatu sisi dari sebuah garis tetap dalam bidangnya, kemudian diputar mengelilingi garis tersebut, maka daerah itu akan membentuk sebuah benda putar. Jika ada lempengan diputar, maka daerah yang dilewati atau daerah perputaran dari lempengan tersebut akan membentuk benda putar, di mana garisnya ini disebut sebagai garis sumbu benda putar. Dan jika garis itu diputar, akan berbentuk sebuah volume. Begitu pula, jika kita mempunyai segitiga, terus kita putar, maka akan menghasilkan bentuk kerucut. Misalkan kita mencari volume silinder, kita mempunyai bangun silinder dengan jari-jari atau R, dan memiliki tinggi yang disimbolkan dengan T. Jika kita sudah mempunyai jari-jari dan tinggi, maka kita dapat menghitung volume silinder, di mana volume silinder itu adalah pi R kuadrat dikali T. Sehingga rumus volume inilah yang akan kita kembangkan untuk mencari volume benda pejal dengan metode cakram. Misalkan kita memiliki persamaan kurva, yaitu Y sama dengan akar X dengan batas X sampai 4. Misalkan kita bisa mengambil delta X yang dapat diputar atau digerakkan dalam bentuk 3 dimensi akan menghasilkan lempengan seperti cakram. Sehingga kita bisa mencari delta V, yaitu Px kuadrat dikali delta X. Di mana jika kita melihat rumus volume silinder, ada hubungan di mana Pi dikali persamaan akar X dikuadratkan dikali dengan delta X. Bisa kita dekati dengan rumus volume silinder, pi R kuadrat dikali T. Sehingga kita bisa menyatakan bahwa untuk mencari volume dengan cara memutar atau metode cakram, itu dibuat dalam bentuk integral pi dikali radius kuadrat dikali dx, atau integral dari pi R x kuadrat dx dengan cara mengalihkan jari-jarinya yang dikuadratkan, kemudian diintegralkan terhadap dx. Ada beberapa tahapan dalam mengerjakan metode cakram. Yang pertama, sketsa gambar dan tentukan batas-batasnya. Kedua, identifikasi persamaan jari-jarinya untuk mencari persamaan jari-jari Rx-nya. Kemudian, kalikan persamaan jari-jari Rx dengan pi. Yang terakhir, hitung hasil integrasinya dengan menggunakan persamaan integral pi Rx kuadrat dikali dengan dx. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh 1, metode cakram. Carilah volume benda pejal putar yang diperoleh dari pemutaran daerah R yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan akar X, sumbu X, dan garis X sama dengan 4 mengelilingi sumbu X. Penyelesaiannya, yang pertama, kita buat sketsa gambar. Nah, bisa teman-teman lihat, di gambar yang sebelah kiri adalah sebuah kurva yang dibatasi oleh sumbu X, garis X sama dengan 4, dan persamaan kurva Y sama dengan akar X. Kemudian, akan diputar 360 derajat, akan menghasilkan kurang lebih gambar di sebelah kanan. Yang kedua, kita cari persamaan jari-jarinya, di mana persamaan jari-jarinya adalah persamaan kurva itu sendiri, sehingga diperoleh Rx sama dengan akar X. Yang ketiga, mengalihkan pi dengan persamaan jari-jari atau mencari delta V, dan diperoleh delta V sama dengan pi dikali akar X. Yang keempat, menghitung hasil integrasi, yaitu dengan memasukkannya ke dalam persamaan integral, yaitu V sama dengan integral pi dikali Rx kuadrat dx, dan diperoleh V sama dengan pi
Integral dari 0 sampai 4, akar X jika dikuadratkan akan menghasilkan X dx sama dengan Pi, kemudian X diintegralkan akan menghasilkan X kuadrat per 2 dengan batas integrasi dari 0 sampai 4. Karena 0 akan menghasilkan 0, maka sisanya sama dengan Pi dikali 4 pangkat 2 per 2 sama dengan 8 Pi atau 25,13. Pertama, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Untuk pembahasan, di sini ada langkah penyelesaian. Yang pertama, gambarlah daerahnya. Kedua, buat sebuah partisi. Ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar. Jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Delta V sama dengan Pi R pangkat 2 dikali H. Untuk di bawah substitusi nilai R yang telah didapatkan dari soal tadi. Delta V sama dengan Pi dikali X pangkat 2 tambah 1 pangkat 2 dikali delta X. V sama dengan sigma Pi dikali X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 delta X. V sama dengan limit sigma Pi dikali X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 delta X. V sama dengan integral 0 menuju 2 Pi dikali X pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 dx. V sama dengan integral 0 menuju 2 Pi dikali X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 2 ditambah 1 kali dx. V sama dengan Pi 1/5 X pangkat 5 ditambah 2 per 3 X pangkat 3 ditambah X 2 tak terhingga. V sama dengan Pi dikali 30/5 ditambah 16 per 3 ditambah 2 kurang 0 menghasilkan 11/5 Pi. Yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X pangkat 2, sumbu Y garis Y sama dengan 2 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Untuk langkah penyelesaian di sini juga ada 4 langkah. Yang pertama, gambarlah daerahnya. Kedua, buat sebuah partisi. Ketiga, tentukan ukuran dan bentuk partisi. Keempat, aproksimasi volume partisi yang diputar. Jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Delta V sama dengan Pi R pangkat 2 dikali H. Delta V sama dengan Pi dikali VY di pangkat 2 dikali delta Y. V sama dengan sigma Pi Y dikali delta Y. V sama dengan limit sigma Pi Y dikali delta Y. V sama dengan integral 0 menuju 2 Pi Y dy. V sama dengan Pi integral 0 menuju 2 Y dikali dy. V sama dengan Pi 1/2 Y pangkat 2. V sama dengan Pi dikali 1/2 dikali 4 kurang 0. V sama dengan 2 Pi. Selanjutnya adalah volume benda putar menggunakan metode cincin. Metode cincin merupakan metode yang menggunakan integral dalam menentukan volume benda putar yang memiliki lubang. Cincin dalam metode ini dibentuk oleh hasil putaran persegi panjang terhadap sumbu putaran tertentu, di mana sumbu putaran tidak berhimpit dengan sisi persegi panjang. Ilustrasi gambarnya sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat, di mana R kapital merupakan jari-jari luar, R kecil merupakan jari-jari dalam, dan H adalah tinggi. Adapun rumus untuk menghitung volume benda putar metode cincin yaitu V sama dengan Pi dikalikan dengan integral dari jari-jari luar kuadrat dikurangi jari-jari dalam kuadrat dengan batas bawah X sama dengan A dan batas atas X sama dengan B.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas contoh soal mencari volume dengan menggunakan metode cincin. Adapun tahapan-tahapannya yaitu yang pertama membuat sketsa gambar, yang kedua menentukan batas-batasannya, yang ketiga menentukan persamaan jari-jari luar R2 dan jari-jari dalam R1, dan yang terakhir adalah menghitung hasil integrasinya dengan rumus V sama dengan integral Pi dikali R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2 dx. Contoh soalnya yang tertera di layar, tentukan volume benda putar yang dibentuk dengan memutar mengelilingi sumbu X. Daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan 8X. Karena Y pangkat 2, maka nanti dinyatakan dengan Y sama dengan akar 8X. Tahap pertama adalah menggambar kurva. Dapat dilihat yang berwarna merah dan berwarna biru seperti yang tertera di layar. Merah ini adalah persamaan parabola Y sama dengan X pangkat 2, kemudian yang biru adalah Y sama dengan akar 8X. Kemudian, tahap kedua yaitu menentukan batas-batasnya. Perpotongan dari Y sama dengan X pangkat 2 dan Y pangkat 2 sama dengan akar 8X bertemu di titik potong di titik 0,0 dan titik 2,4. Selanjutnya adalah menentukan yang manakah sebagai jari-jari dalam dan jari-jari luas dengan batas 0,0 dan 2,4. Maka kita tentukan yang berada di atas. Kita lihat pada layar, yang akan menjadi di atas adalah kurva yang berwarna biru. Karena apabila dilihat jari-jarinya yang ada di atas, maka dia adalah jari-jari terluar. Sebaliknya, yang menjadi jari-jari yang ada di dalam adalah yang berwarna merah. Maka R2 sama dengan akar 8X dan R1 sama dengan X pangkat 2. Tahap terakhir yaitu memasukkan integrasi. Maka delta V sama dengan Pi dikali R2 pangkat 2 dikurang R1 pangkat 2. Kita dapatkan delta Pi sama dengan V kali 8X dikurang X pangkat 4. Lalu kita hitung integrasinya dengan rumus V sama dengan Pi integral dengan batasan 0 sampai 2 8X dikurang X pangkat 4 dx, yaitu jari-jari terluar dikurang jari-jari terdalam. Kita dapatkan Pi dikali 8X pangkat 2 per 2 dikurang X pangkat 5 per 5 dengan batasan 0 sampai 2. Maka kita mendapat hasilnya yaitu 48V per 5 sama dengan 30,16. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan menjelaskan tentang salah satu soal mengenai penghitungan volume benda pejal dengan metode cincin. Nah, soalnya yaitu jika kita ketahui terdapat daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 kurangi kuadrat dan sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1, maka susunlah integral yang menyatakan volumenya. Nah, pada soal terdapat daerah setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva X sama dengan akar 4 kurangi kuadrat. Nah, jika kita gambarkan akan berbentuk seperti ini. Nah, pada gambar kurva ini ternyata berpotongan pada sumbu Y pada titik 0,2 dan titik 0,2, di mana 2 dan min 2 ini kita identifikasi sebagai batas atas dan batas bawah. Kemudian pada soal terdapat sumbu Y diputar mengelilingi garis X sama dengan min 1. Nah, garis X sama dengan min 1 ini yaitu diidentifikasi juga sebagai sumbu putar. Kemudian bila kita gambarkan dengan metode cincin, maka terdapat dua jari-jari, yaitu jari-jari cincin dalam yang bolong ini, kemudian jari-jari cincin luar, yaitu jarak antara sumbu putar garis X sama dengan 1 sampai ke ujung cincin luar. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa R2 sama dengan 1, yaitu jarak antara sumbu Y sampai ke garis X sama dengan 1. Kemudian jari-jari lingkaran luar atau R1 sama dengan R2 ditambah akar 4 kurangi kuadrat, yaitu jarak ini ditambahkan dengan ini, yaitu 1 ditambah akar 4 kurangi kuadrat. Nah,
dari informasi yang kita ketahui, kita tinggal substitusikan ke dalam persamaan yang telah kita ketahui sebelumnya, yaitu volume sama dengan integral dari A sampai B dari Pi dikalikan dengan R1 kuadrat dikurang 2 kuadrat DY. Nah, jadi volume sama dengan integral dari min 2 sampai 2 dari Pi dikalikan dengan 1 tambah akar 4 kurangnya kuadrat dikuadratkan dikurang 1 kuadrat DY. Oke, kita sederhanakan dengan cara Pi ini kita bawa ke depan. Dan 1 tambah akar 4 kurangnya kuadrat ini kita sederhanakan menjadi 1 tambah 2 akar 4 kurangnya kuadrat ditambah 4 kurangnya kuadrat, kemudian 1 kuadrat kurang 1. Nah, kemudian kita sederhanakan dengan cara menjumlahkan 1, 4, dan min 1, sehingga hasilnya adalah Pi dikalikan dengan integral dari min 2 sampai 2 dari 2 akar 4 kurangnya kuadrat ditambah 4 kurangnya kuadrat DY. Nah, kemudian kita perhatikan pada gambar ini, ternyata volume daerah di atas sumbu X sama dengan volume daerah di bawah sumbu X, sehingga dapat kita sederhanakan rumus ini menjadi 2Pi integral dari 0 sampai 2 dari 2 akar 4 kurang Y kuadrat ditambah 4 kurang Y kuadrat DY. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika terdapat volume di atas sumbu X sama dengan volume di bawah sumbu X, maka kita dapat mengintegrasikan dari 0 sampai batas atas yang telah kita ketahui sebelumnya, dan hasilnya kita kalikan dengan 2. Oke, inilah presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.